Annyeong. Gara-gara pandemi, kaum milenial atau bahkan emak-emak zaman sekarang banyak yang nonton drakor. Dan saya mau menerapkan hal itu sih dengan mau membuka podcast kali ini dengan bahasa Korea. Tapi ternyata nggak pantas ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat malam. Kenalin, saya Sonia Ayu Suci Saputri. Kalian bisa panggil saya dengan nama apapun, kecuali sayang. Tahu dong kenapa? Yap, karena nama panjang saya bukan Sonia Ayu minta disayang. Aduh, karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Nah, kalau nggak kenal ya nggak tahu nama dong, bukan nggak sayang. Kalau sayang kan berarti udah punya status, ya nggak? Di sini saya cuma mau cerita-cerita sedikit mengenai pengalaman atau bahkan hal-hal yang kaum milenial sering alamin gitu. Mungkin di lingkungan sekitar kita hal ini banyak kita temui atau bahkan teman dekat kalian atau adik kalian sendiri yang paling dekat mengalami hal tersebut gitu. Kalau misalkan saya tanya, seberapa besar sih kalian berharap kepada seorang manusia? Kalau boleh diramal nih, asik. Udah berasa dilan gitu ya kita. 99% dari kaum milenial atau bahkan kaum-kaum yang jomblo nih berharap kepada seorang manusia adalah hal yang lumrah. Jadi 1%-nya berharap kepada sang penciptanya itu 1%. Jadi lebih banyaknya kepada seseorang manusianya. Kok seseorang udah sebanyak gitu ya, ke salah satu orangnya. Gimana sih? Duh, grogi deh kalau kayak gini. Oke, lanjut. Dan hal itu ternyata bukan kaum milenial atau bahkan kaum-kaum jomblo yang mengalami. Saya pribadi pun pernah mengalami hal itu. Dan mungkin sekarang saya sedang mengalami hal itu. Tapi nggak tahu kalau nanti sore. Aduh, bercanda mulu nih. Em, tapi kalau menurut saya hal itu wajar sih memang. Karena ya kita hanya manusia biasa yang tak luput dari lupa atau bahkan dosa. Manusia itu memang gudangnya salah, gudangnya lupa, gudangnya dosa. Jadi ya gitu. Namanya juga manusia. Tapi gak wajar ketika kalian berharap dan kalian meminta feedback atau timbal balik dengan hal yang lebih besar dari apa yang sudah kalian kasih ke seseorang tersebut. Kayak misalnya gini, ngelakuin berbagai cara dengan merubah diri kalian menjadi orang yang sangat jahat gitu, atau mungkin kalian memiliki aura yang negatif. Yang tadinya kalian baik itu kan auranya positif tuh, terus kalian sekarang jadi jahat karena memiliki tujuan gitu. Itu kan auranya negatif ya, bukan mistis loh, sekali lagi auranya negatif ya. Misalnya apa? Misalnya kalian pakai susuk, kalian gunain pelet, bukan yang buat mancing ya. Kalian pakai jampe-jampe, kalian gunain dukun dan hal lain, dan hal-hal lain gitu. Duh, tipe mulu nih saya. Em, Hal seperti itu yang menjadikan neraka juga penuh dan surga
masih sangat luas gitu. Ya kalau kalian mau membuktikan, coba kalian duluan ya yang ke sana. Nanti saya menyusul. Kenapa saya bilang tidak wajar? Karena ya seseorang yang berharap kepada manusia dan bukan kepada sang penciptanya itu hasilnya nihil atau nol gitu. Pernah nggak kalian dengar atau baca kalimat yang bunyinya gini nih? Jangan berharap kepada satu manusia atau kaum jika kamu sendiri tidak pernah berharap kepada sang penciptanya. Dalam banget, iya emang dalam banget. Banjir aja kalah. Enggak bercanda-bercanda. Hal ini jika kita ilustrasikan nih kepada kehidupan nyata atau mungkin hal-hal yang pernah kita lihat di lingkungan sekitar kita, yaitu seseorang yang menyukai lawan jenisnya. Lawan jenisnya ini bukan homo ya, bukan cowok suka sama cowok, bukan cewek suka sama cewek, tapi lawan jenisnya adalah cowok yang menyukai cewek, cewek yang menyukai cowok, dan seterusnya. Dan seterusnya bukan yang belok-belok ya maksudnya. Ntar kalian salah ini lagi ngertinya. Oke, sepertinya sudah ada mulai suara-suara yang kicauan-kicauan ya. Harap dimaklumi karena di rumah saya memang memelihara burung, jadi ya kalau podcast kali ini ada suara-suara kicauan, padahal ini di malam hari bukan di pagi hari, nikmatin aja ya. Itu salah satu sound yang nggak pernah saya minta dan nggak pernah saya edit gitu. Oke lanjut. Terus seseorang yang berpacaran dan belum memiliki status yang lebih jelas. Status lebih jelas di sini saya artikan sebagai orang yang berpacaran itu belum tentu menikah. Dan orang yang berpacaran lebih banyak apa ya? Bisa dikatakan sudah melakukan hal-hal yang di luar batas gitu. Jika kita umpamakan nih, misalnya si perempuan diumpamakan adalah saya sendiri, dan si laki-laki kita sebut aja si Mawar, karena dia emang suka naruh borak di hati saya. Ya elah, enggak, kita sebut aja si A. Saya menyukai salah satu pria yang bisa dibilang cukup tampan dan juga memiliki kemampuan. Bukan babang tampan ya. Di sini saya berjuang supaya saya mendapatkan perhatian, supaya dia nengok nih ke saya. Si A, perhatian si A, agar harapan saya bisa memberikan timbal balik. Itu feedbacknya gitu kan. Kayak misalnya, saya nge-follow sosial medianya, yang dimana berarti feedbacknya berarti si A nge-follow back akun sosial media saya. Kemudian saya coba cari-cari nomor teleponnya dengan rekan-rekan dekatnya, dan saya save dan mencoba melakukan suatu pembicaraan di salah satu aplikasi yang tersedia di Play Store. Gila ya, berasa marketing sih. Bobo Play Store di podcast. Berarti di sini feedbacknya adalah si A memberikan apa? Memberikan balasan chat atau bonusnya, bahkan dia nge-save nomor saya balik gitu. Nah, ilustrasi tersebut atau perumpamaan tersebut jika dikaitkan dengan kalimat saya yang tadi, jangan berharap kepada satu manusia atau kaum jika kamu sendiri gak pernah berharap kepada sang penciptanya. Karena sesempurna apapun rencana atau planning yang udah kita atur, kamu atur, ketika Allah sudah membalikan tangan dan berkata manjada wajada, rencana atau bahkan hajat kamu bisa aja berantakan. Subhanallah kan. Berbeda lagi jika kita lebih dulu berharap kepada sang penciptanya. Mau sejelek apapun rencana kita, mau seburuk apapun planning kita, kalau kita utamakan sang pencipta,